kebijakan transfer pemain telah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan klub, baik dari sisi performa tim maupun kondisi finansial. Setiap musim, selalu ada cerita menarik tentang bagaimana klub besar melepas atau merekrut pemain dengan strategi dan alasan yang beragam. Di antara berbagai keputusan tersebut, ada yang dinilai tepat sasaran, namun ada pula yang memunculkan tanda tanya besar. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penjualan pemain ke klub-klub Liga Arab semakin marak terjadi. Liga Arab yang tengah mengembangkan kompetisi domestiknya, gencar merekrut pemain-pemain dari Eropa, baik yang sedang berada di puncak performa maupun yang sudah mengalami penurunan kualitas. Perbedaan mendasar terletak pada strategi masing-masing klub. Eropa dalam memanfaatkan peluang ini, sebagian klub mampu memaksimalkan potensi keuntungan dari penjualan pemain. Sementara sebagian lainnya justru mengambil langkah yang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. Chelsea misalnya, memutuskan untuk melepas Joao Felix ke salah satu klub Arab dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro. Pemain asal Portugal tersebut memang mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Namun, pihak manajemen Chelsea tetap berhasil memanfaatkan reputasi dan potensi komersialnya untuk menghasilkan pemasukan yang signifikan. Nilai transfer tersebut memberikan ruang finansial yang cukup bagi klub untuk melakukan permajaan skuad. Manchester City juga mengambil langkah serupa. Mereka melepas Joao Cancelo yang penampilannya mulai menurun dan tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan Pep Guardiola. Dengan nilai 25 juta euro, meski nilai ini tidak setinggi transfer Joao Felix, City tetap berhasil memastikan adanya pemasukan dari pemain yang sudah jarang berkontribusi secara signifikan. AC Milan pun mengikuti pola tersebut. Theo Hernandez yang performanya juga menurun, dilepas ke Liga Arab dengan nilai 25 juta euro. Transaksi ini menunjukkan konsistensi dalam prinsip bisnis sepak bola modern, melepas aset ketika kontribusinya berkurang, namun masih memiliki nilai pasar yang layak. Contoh terbaik dari efektivitas strategi penjualan justru datang dari Atalanta. Klub Serie A tersebut melepas Matteo Retegui, top scorer Liga, dengan nilai fantastis mencapai 69 juta euro. Bagi klub seperti Atalanta, angka ini merupakan keuntungan besar yang dapat digunakan untuk memperkuat tim dan menjaga kestabilan keuangan. Penjualan tersebut menunjukkan kemampuan manajemen klub dalam memanfaatkan momentum untuk meraih keuntungan maksimal. Namun, di tengah contoh-contoh keberhasilan tersebut, Barcelona menempuh jalur yang jauh berbeda. Klub asal Catalonia ini memutuskan untuk melepas Inigo Martinez ke Liga Arab secara gratis, tanpa menerima kompensasi finansial sedikitpun. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat sang pemain tengah berada dalam performa yang baik dan masih dapat memberikan kontribusi positif bagi tim. Keputusan melepas pemain berkualitas tanpa mendapatkan keuntungan finansial jelas menimbulkan tanda tanya besar, terutama jika dibandingkan dengan kebijakan klub-klub lain yang mampu menjual pemain yang bahkan sedang menurun performanya dengan harga tinggi. Dari sudut pandang bisnis, langkah ini sulit dijustifikasi. Penjualan pemain secara gratis menghilangkan potensi pemasukan yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi finansial klub. Situasi ini juga menambah daftar panjang kebijakan transfer Barcelona yang seringkali dianggap tidak efisien. Dalam beberapa musim terakhir, klub ini kerap melakukan pembelian pemain dengan harga tinggi, namun hasil yang tidak sesuai ekspektasi, disertai dengan penjualan pemain yang kurang menguntungkan. Keputusan melepas Inigo Martinez secara gratis hanya memperkuat kesan bahwa manajemen klub tidak memiliki strategi transfer yang jelas dan terencana. Bagi para pendukung Barcelona, keputusan ini terasa ironis saat klub-klub lain memanfaatkan gelombang belanja besar-besaran dari Liga Arab untuk memperkuat neraca keuangan. Barcelona justru memberikan pemain yang sedang berada dalam kondisi prima tanpa memperoleh imbalan. Dalam konteks keuangan klub yang masih berusaha bangkit dari krisis, langkah ini tampak kontradiktif dengan kebutuhan nyata tim. Di sisi lain, Presiden klub Joan Laporta tetap mendapat dukungan dari sebagian pihak yang menilai bahwa ia telah melakukan banyak hal positif untuk menyelamatkan Barcelona dari keterpurukan. Namun, kasus ini memperlihatkan bahwa tidak semua kebijakannya berjalan sesuai logika bisnis sepak bola modern. Bahkan, bagi pengamat netral, keputusan ini lebih terlihat sebagai bentuk pengelolaan yang kurang efektif ketimbang strategi jangka panjang yang matang.
Jika dibandingkan secara langsung, Chelsea mampu melepas pemain yang menurun performanya dengan harga 50 juta euro. Manchester City menjual pemain yang tak lagi menjadi prioritas dengan nilai 25 juta euro. AC Milan melepas pemain yang performanya menurun dengan harga yang sama, 25 juta. Atalanta menjual top scorer Liga dengan keuntungan luar biasa sebesar 69 juta euro. Barcelona melepas pemain yang justru sedang tampil baik tanpa kompensasi finansial. Perbandingan ini memperlihatkan adanya jurang besar dalam pendekatan transfer antar klub. Klub-klub lain memaksimalkan peluang untuk memperkuat kondisi keuangan mereka. Sementara Barcelona justru kehilangan aset tanpa mendapatkan imbalan yang sepadan. Bagi Barcelona, keputusan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam. Dalam era sepak bola modern, pengelolaan transfer tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis di lapangan, tetapi juga sangat menentukan stabilitas finansial klub. Tanpa strategi yang matang, langkah-langkah seperti ini berpotensi memperburuk kondisi keuangan dan membatasi kemampuan klub untuk bersaing di level tertinggi. Kedepan, Barcelona perlu menyesuaikan kebijakan transfer mereka agar lebih sejalan dengan praktik terbaik yang diterapkan klub-klub besar lainnya. Melepas pemain yang memiliki nilai pasar tanpa mendapatkan keuntungan finansial adalah kemewahan yang sulit dibenarkan, apalagi dalam kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Dengan belajar dari contoh klub lain seperti Chelsea, Manchester City, AC Milan, dan Atalanta, Barcelona sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki pendekatan transfer mereka. Hal ini membutuhkan kombinasi antara penilaian yang objektif terhadap performa pemain, pemahaman akan nilai pasar, serta kemampuan negosiasi yang kuat. Tanpa itu semua, Barcelona akan terus tertinggal dalam persaingan finansial dan teknis di level Eropa. Keputusan melepas Inigo Martinez secara gratis seharusnya menjadi peringatan bahwa strategi transfer yang tidak terukur dapat membawa dampak jangka panjang yang merugikan. Klub harus menempatkan kepentingan finansial dan teknis secara seimbang demi menjaga keberlanjutan performa dan stabilitas di masa depan.